Masalah 40. Jadi dosa mulut itu bisa menjadi benda, bisa menjadi memang. Maka sebesar balanya yaitu dengan sedikit geraknya. Nah, jadi tidak banyak dosa penyakit dunia. Karena apa? Kasratul qalam, kasratus sakhta. Banyak berpikir, banyak juga salah. Nah, seperti mengumpat dan mengancam dan memaki dan sebagainya. Seperti kata Arab, seperti kata pepatah Arab yang kerja orang Arab, saghirul jirmi kabirul jirmi. Artinya halus bedanya. Halus dia untungnya halus dia. Tapi besar dosanya. Untungnya kalau dia tampilkan diri dosa hidup orang. Kecil bedanya, kecil dosa jirmi itu bagian dosa untungnya. Boleh jadi daripadanya hingga kepada yang baik, yang salamah-lamah dan tiada kuasa mengangkat hatinya tetapi lidahnya tiada lagi. Nah jadi wujud hati kada kau berpikir tapi muntok pasti tahu ucap. Nah hati dosa muntok. Maka banyaklah perkara dosa boleh datang daripada muntok tadi. Hatta dengan bercumbuan. Nah, jadi bercumbu dan bermanis-manisan. Tutur kata dengan perempuan misalnya rayuan dalam bibinian. Nah itu dosa kan kecil. Tapi tidak berwudu hilang dosanya. Nah sama tuh yang harus nikah. Nah, jadi bila bibinian tuh bila wajib kita nikahi berarti sah lain mahram kita. Nah itu dulu sah. Dan menyakiti hati orang boleh dikatakan ialah besar membuat dosa daripada anggota yang lain-lainnya. Jadi yang paling baik-baiknya itu dosa muntah. Kemudian 41 ketika kita berwudu itu tak keluar dosa di hidung. Nih, pas kita mandiin syekah dosa hidung keluar di hidung. Dan kepala hidung kepala bisa betul. Ya kemudian apa di sini? Adalah hidung itu ada pula jahatnya. Kayak dosa hidung itu jahatnya yaitu suka mencium. Nah, suka mencium. Cium apa? Cium kulit kah? Ada. Tapi mencium wangi-wangian yang haram dicium itu seperti apa lagi berjalan ke pasar. Nah, misalnya pasar Kamis mengamis nih. Nah, tujuh ke pasar orangnya atau di kaki lima. Nah, kalau di itu kaki lima pasar tungging. Orangnya di tunggingan kemarin. Baik murid kelihatan singkat baju kelihatan belahan murid. Nah, tiba-tiba datang bau cium lingur bau atau jadi bau uci coba atau perempuan bau cupi-cupi atau misalnya ikan bau minyak harum nih anak cupi orang dijual. Nah ikan juga cium ikan palet gitu tapi dosa bukan diminta halal dari dalam orang. Nah, atau bau perempuan yang haram sengaja dihisapnya hisap lingur atau mencium bau-bauan mencuri dan diambil dengan tiada reda tuannya. Misalnya kita parfum dalam baju parfum bagi orang rasanya jarang ada bapak sekali dua kali itu kita boleh harus minta reda dan ikhlas menjual minyak merah. Tapi boleh kita misalnya si palet-palet bukan bisa nama malet, sana nama malet. Kenapa kata orangnya? Tiap minggu itu. Nah, kalau ada naik gratis ya. Nah itu harus minta retail tuannya atau merakit bunga, misalnya kembang orang, nanam tanaman orang lalu hijau kembang orang itu dipatah hijau. Maka semua yang demikian itu mendatangkan haram dengan hidung. Nah itu dosa hidung bisa saja. Jadi hilang dosa itu dengan berwudu. Adapun kepala dosanya ialah tempat otak, otak kita di atas kepala yang selalu suka cenderung kepada memikirkan syahwat khayal, bagian khayal dan hawa nafsu yang haram. Misalnya orangnya ngajar misalnya
misalnya pura agama misalnya, tapi kadang hamil nafsu misalnya, anak mau dijendek misalnya, dipikir hayal-hayal, kayak apa nih supaya aku main jendek disuruh anak nyopet mengaji, usah aja nggak jadi penting. Nah itu budayanya, jangan dikira guru mengaji itu ada kenal nafsu, kenal nafsunya, budayanya sifatnya kenal juga. Seperti memikirkan bagaimana jalan menipu daya utang atau menipu orang, mendapat harta yang haram kayak supaya orang itu tipu kita dapat untung daripada lupa untung, dan berlawan bertaruh-taruhan berjudi misalnya mau siap kalam 2 angka 3 angka 4 angka menipu daya harta orang dengan sembunyi-sembunyi, menipu orang dengan sembunyi-sembunyi. Orangnya menipu orang gitu ya, dan memikirkan mendapat perempuan dengan haram. Karena apa? Berzina, berganting dan berhubungan dengannya dan sebagainya. Itulah misal terdatangan dosa hidung dan kepala. Jadi kepala itu menipu orang. Karena apa? Dalam sabda Nabi, man ghasyana falaysa minna. Bukan golongan kami, kata baginda Nabi, orang yang menipu umat Islam. Hadisnya sahih. Nah, kemudian masalah ke-42 Ghalib. Ghalib ini kita kebiasaan, kebanyakan biasanya Ghalibun, kedatangan dosa. Maka bermula Ghalib ini kita kedatangan dosa biasa. Itu ialah dari mata. Kebanyakan dosa itu datang di mata permulaan. Karena perkara dosa yang jauh apabila terpandang kepadanya dengan senang, ia pergi kepadanya. Bila ketujuh pasti akan pulang ke situ. Artis misalnya di lapangan pahlawan malam ini pecah tampil artis ibu kota, Permatasari misalnya. Dewi Persik misalnya tahun pulang situ berapa? Di SPJN pulang ke majelis nggak boleh. Dia stasi pak betul dia tetap pulang. Itulah senang anak-anak muridnya dia dalam dunia. Kemudian talinya pun mengiyakan. Bekerja juga dia mata bergerak, talinya mendengarkan juga. Suaranya, desahannya, dan mulut pun memantau hingga boleh jadi dosa besar dengan sebab ini. Dengan karena itulah umum pada hadis ini pada masalah 37 dengan menyebutkan gugur dosa yang dilihat oleh mata tadi dengan sebab berwudu waktu mengambil air sembahyang. Karena semuanya dosa anggota pada muka paliknya biasanya daripada dan dengan sebabnya, maka manakala di bawah muka karena wudu gugurlah dosa mata. Karena kita ada melihat ini mata kita nih, kita hilangkan dari mata kita sebelum wudu gugur dosa. Dan talingan membasuh. Nyapu talingan. Dua ini. Ini cara menyapunya. Masukkan. Nih. Ini masukkan ini. Soakan. Itu juga sahih. Ini mulai dalam ini nanti sahih. Ini kuning kalau dalam apa? Yang orangnya najis. Hati-hati daripada dan dengan sebutnya. Telinga dan mulut dan hidung. Mulut tadi kalau hidung sikap tuh bukan dosa, dan kepala. Menyapu kepala ini. Makanya kepala lebih besok. Kayak ini sah juga, tapi lebih sunahnya lebih bagusnya. Balik. Tiga. Itu keduanya. Sekali. 2 3. Itu. Ya anak sunahnya kan bacaan bagus. Jadi sunah. Sahih kepala. Tapi lebih sunahnya. Buang kali. Sekali itu lah. Jangan indah nang dipakai karena kadang ini mustakmal. Hati. Sekali dia sekali. Tuakan kepala, menyapu kepala. Itu caranya kepala. Atas terakhir kita kepala. Jadi itu kemudian
dan ini ialah telah diterangkan oleh Ibnu Arabi di dalam syarah Sahih At-Tughmud. Nah, jadi ada juga Ibnu Arabi mensyarah dalam kitab Sahih At-Tughmud. Masalah masalah dosa tangan dan keterangannya, ya saudaraku, bermula dosa tangan itu boleh jadi banyak daripadanya karena kebinasaan mengambil dan mencapai. Maka tangan jahat itu mencapai yang akan yang haram dan dosa besar dan dosa kecil. Misalnya ke pasar Kamis menjadi beli bininya, maka dosa besarnya seperti usaha judi, bukan usaha judi, dan mencuri menjuntak, dan mengambil dengan diam-diam sembunyi hak orang lain, dan mengambil dengan rampas ataupun membinasakan hak orang, atau menolong menulis akan suruh utang riba. Dan jadi orang tuh rentenir kita tukang tulis. Nah, tukang tulisnya, katipnya, nah, menjual pulpennya, orang tuh rentenir itu berdosa. Atau sebagainya daripada beberapa dosa besar yang laku dengan tangan. Adapun dosa kecil tiada terhilangkan, yaitu seperti menulis perkataan yang tiada baik dan ngoceh atau hamun dusta, dan seperti memukul binatang dan menyakitinya, dan menyentuh perempuan yang batal air sembahyang. Misalnya kau menjumpai ayam beb, bodoh kamu salah betal lah, dengan tiada berlapik. Ada berlapik nih, muka ada sarung tangan atau misalnya sarung tangannya tapi misalnya tapi jempai dulu, atau membuka orang atau misalnya kawan sembahyang di rumah tapi misalkan cawan, itu bisa kita daftar duitnya, itu ada boleh. Atau mengajukan hujung senjata atau menampar muka orang. Dosa ini, maka semuanya dosa tangan yang kalau dia bersama akhir titik air sembahyang. Nah, jadinya keluaran hari-hari lari dosa-dosa itu tadi tangan nih. Kita ketika ilan marafik berapa kali ilan marafik. Nah, dosa apa lah? Buku itu dosa. Yang melihat kita tuh pecah wudhu bisa. Sebagai tersebut dalam hadis pada masalah 37 itu, dan baca lagi masalah 45. Nah, karena kita sambung masalah 44. Baca sedikit gayah tentang takrib tentang Abi Syuja. Semalam pasal syarat tayamum ada 5. Kemarin adanya ujur. Jadi kita bertayamum sudah langsung kita lagi bertayamum. Salah bertayamum. Salah. Mungkin ada benyo. Mulai kan misalnya kayak makan Mekah. Beda. Kan beda misalnya. Nah, jadi syarat tayamum itu ada 5. Pertama, adanya ujur, seperti ikan melakukan sotorin perjalanan jauh, au maradin atau tenggiring, bila kena benyo mati. Kan misalnya penyakit kanker misalnya kulit, bila kena benyo mati. Nah, misalnya, jadi kayak apa caranya? Itu dengan tayamum. Atau wadkhulul waqti shalah, atau waktu sembahyang masuk teh, jika mencari benyo, atau belum naik, benyo kali deh. Dan kali benyo sama kali, jadi awas deh, 1 bulan diujian. Misalnya dipijat kan ya? Nah, misalnya tanya dipijat atau misalnya pijat. Why? Asal pijatnya itu ada di gunung suci. Asal dia di atas pijat itu cecak mati. Asal dia beda bu, misalnya. Nah, itu. Di gunung mah, di gunung bayunya itu bisa minum wala. Bayu bisa minum mah bayunya. Bila besok itu Bertayamum bila daripada kan itu mati. Nah, itu darurat. Darurat lebih ulama mahdurat. Nah, jadi lebih baik kita macam itu punya Pak. Iya, kayaknya itu bisa. suka itu aja. Kan di debu kan. Ta'adzuru istiqbaluhu wa igwazuhu ba'da talabi. Nah, kan ukur memakainya benu tadi kan dari awal lagi. Sudah mencari usaha deh, benu tadi. Nah, ya kita gunakan debu wa tahir dengan debu yang suci. Nah, misalnya nih, pinggirnya kan ada terang lalu ada menempel debu itu suci.
Dua karangan misalnya. Nah, ya bisa kita kain nah. Kan udah punya nih. Tadi udah punya. Nah, jadi itu syaratnya. Kalau begitu. Nah, jadi nah, jadinya pengen khalaqahu jissun aw rabbun. Jadi begini tadi adalah dengan debu langsung jika boleh kita tayamum dengan tanah basah boleh. Nah, atau misalnya tanahnya itu tanah kapur ada boleh, tanah kapur putih ada boleh juga. Atau dicampur tanah itu lawan pasir ada boleh juga kita boleh gunakan. Jadi rukun-rukun tayamum itu yang pertama niat sama niatnya, tapi diubah dengan niat wudu tuh sama, tapi ubah dengan tayamum. Misalnya nawaitu ghusla li rabbil hadasi li istihabis sholat sunnah. Nawaitu tayammum misalnya, sengaja aku bertayamum, sengaja aku bertayamum untuk mengangkat hadas kecil untuk supaya Allah sudah yang Pemasul wajhi rukun tayamum pertama niat. Nawaitu tayammum istihad sholat sunat Allah Ta'ala. Nah sebahyang ada di video paksa bertayamum. Sengaja bisa bahasa Arab, ada saja sengaja aku bertayamum sunat karena Allah Ta'ala. Dan niat tuh pemasul wajhi membasuh wajah dengan jari. Ini dinding lah, sudah lah ada debu sih toh, suci debu, cerai. Ini lawan debu bertayamum nih, bingung ada lagi deh. Misalnya ikan tulak bakah, masuk waktu sembahyang di atas pesawat, ada debu menempel di belakang ng tempat duduknya dah, pesawat toh. Bertayamum sama tulak tuh bersama debu nang suci. Jadi anu kan nih, belakang nih saya jawabnya belakang pesawat nih, tempat duduk nih kursi. Nah itu kita tak sekali, tak sekali. Nah, aku kayakan sekali. Nih, pertama niat, yang kedua menyapu wajah. Dua dah, rukun tayamum. Kemudian yang ketiga yaitu menyapu kedua tangan ma'al mirfaqah ini sampai batas siku. Jadi tak kali dah lah. Debu kalau tadi entah sini. Ini debu pulang. Jangan di sini, jangan ambil di sini pulang. Ya, tangan kita ini dikas. Pasti dikas. Jangan pulang di habis itu mustakbal deh. Ambil pulang di nang kada dikas tadi. Ini benar. Ambil pulang sabdanya kada dikas. Tak debu tadi ambil. Jadi kayak ini. Nah, ini kan dikas lah, dikas nah sudah nang ambil aja tadi jangan lagi dikasih, ambil nahnya pulang. Nah, ini pulang nah, ini pulang. Nah, sudah dah. Berapa dah? Tiga dah. Nah, rukunnya. Kemudian dan tertib. Nah itu daripada 4 rukun daripada keparduan tayamum. Pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat itu juga ya asyhadu la ilaha illallah. Nah itu rukun daripada tayamum caranya. Dan sunah-sunah tayamum ada salah satu ada 3 macam. Yang pertama at-tasmiyatu. At-tasmiyatu ini kita membaca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Itu sunat. Anak-anak bismillah boleh juga. Tapi kadang mendapatkan pahala sunnah. Nah, di sini kalau kita baca Syafi'i at-tasmiyatu membaca bismillah. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, mendahulukan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Ini tangan kita ini silakan ambil Allah. Nah, daripada sebelah kiri. Wal muwalatu ini kita berurutan. Ada boleh tangan dulu daripada muha. Nah, ada boleh harus
Muhal dulu hanya tangan, bukan dulu. Walladzi yubtilu tayammuma thalathatu asya'a. Dan yang mana membatalkan tayamum itu ada 3 macam. Apa yang membatalkan wudu? Abtalal wudu'a. Nah, segala yang membatalkan wudu. Misalnya pakai ketut, batal wudu. Tersentuh suami istri dalam pesawat, batal wudu. Apalagi kejipai teh mantung, najis misalnya. Besok ada boleh mana batal kan? Tidak boleh bang, batal. Kejipai burit bang, kejipai burit, batal. Kejipai kepala burung bang, batal juga. Batal ya kejipai kamu kejipai. Salah sini Pak. Misalnya ada santar kan apa? Tapi bila ada itu terjadi maka batal. Nah, kemudian apakah yang dilakukan wudu? Wariyatul ma'i fi ghairi waqti shalah. Nah, ikan misalnya imbah tadi pas ikan sudah betayamum sampai yang ikan yang misalnya di atas padang pasir, tiba-tiba hujan turun, itu tahu sakan sampai yang. Nah, kainan tidak sudah fi ghairi waqti shalah, selain di luar waktu sembahyang. Wa riddah artinya keluar dari Islam. Nah, itu batal tayamumnya. Wa sahibul jabairi, dan orang yang berperban, misalnya luka di tangan, patah misalnya, atau sini ada luka kena timbang. Berperban misalnya, atau luka kena sabit parang. Itu cukup yang sahu alaiha, cukup menyapunya lawan debu. Wayatayammamu yusalli, dan dia sekali bertayamum sekali sampai ya. Wala i'adata alaihi, dan tidak usah lagi mengulang-ulanginya. Bila sudah sampai yang ada bisa dipenyok. Kan harus lagi harus lagi itu. Sebenarnya sudah deh. Misalnya ikan sudah bertayamum. Kemudian dia tayamum tadi pasti kamu sampai yang hujan. Si minyak kan beliau biasanya. Pada saat tetap dia tahu sampai yang pada lagi memiliki sampai yang tadi sudah sah sampai yang. Ada perlu lagi ada pada usaha lagi memiliki sampai yang. Jika ada dan jika adalah meletakkannya alat muhrim atas, jika adalah meletakkannya yang tadi atas yang suci, wayata yang mau. Jadi maksudnya di sini masalah taharah. Nah, siwak sudah berwudu, siwak tasmiyah wal amr. Ini masalah wudu, istinja, sudah salah tayamum. Sudah. Nah, jadi sekali sembahyang, sekali betayamum. Jangan sampai betayamum tapi 5 kali waktu sembahyang aja jangan. Nah, jadi baru carinya debu itu pasti ada tuh, melekat-lekat di dinding kan. Nah, pasti ada mungkin kan ada, pasti ada. Nah, niat sudah muamalahnya aja kita kayak kita wudu tuh Bang, kita berurutan tertib kan boleh. Misalnya tangan kiri dahulu
hanya tangan kanan, hanya muka, ada boleh. Nah, ada boleh lah. Kemudian Sahibul Jabir ini kita perban itu cukup disapu di atas perbannya tuh ya. Ada usah dikuncing sampai lukanya di detektor usah. Misalnya perban yang lapis sebenarnya. Ada usah kita kuncing kakinya, perban kita cukup perbannya jadi sapu. Nah, kayak itu. Nah, jadi tiap-tiap bertayamum itu sekali sampai jam. Nah, sekali sampai jam. Jadi adalah maksudnya bayatamu yusalli wa la i'adata alaihi kana wada'aha ala tuhrin. Maksudnya kalau salah imam memiliki imam sembahyang tadi tanpa anggota tayamum amal masabi al-musalli fi masjid ihtilam muqtasab pada khalal ma'id yaitu mabat inna makana yaqatu subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita karena kita darurat maka boleh bertayamum. Nah, misalnya karena luka, misalnya boleh juga. Nah, jadi meletakkan sesuatu yang suci di atasnya. Debu itu kan suci. Nah, yang debunya bercampur teh kucing, nah, bukan suci. Nah, kemudian ada tuhir wa yatayammam li kulli faridatin wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa min nawafil. Jadi tayamum itu boleh dilakukan pada tiap-tiap sekali sembahyang bertayamum masya minan nawafil, dan boleh mengerjakan sembahyang sunat berapa kali hendak misalnya sembahyang sunat. Misal 1000 kali kalau sembahyang sunat ada berapa dengan 1 kali tayamum ada berapa. Nah, kaidah perlu kita sambung faslun wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illa namiyun. Tiap-tiap banyu lendir, banyu yang kita keluar dari dua lubang murid lawan kemaluan, kubul dan kubul. Nah, kubul dan kubul aler misalnya lawan apa? Nah itu kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan. Kemudian kubul murid kebihirnya era. Nah itu sabila ini. Itu istilah tasniyah sabila ini. Bilanya majrur bil ya sabila ini. Najisun illa maniyun. Nah, jadi bila setiap yang keluar dari dua lubang itu hukumnya najis. Baik itu lubang muka bawah maupun lubang belakang, kubul dan kubul, kecuali mani. Nah, mani itu suci dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Mani wadi. Kalian sambung lah. Sampai sini dulu. Ada yang ditanya kan? Ada yang ditanya? Bilanya mazdi, wadi, mani. Biasanya mazdi itu belum lagi anak kalau keluar. Bila mazdi, wadi, mazdi itu sebelum anak cak. Kalau ada cak lanjutan itu mani. Hanya wajib mandi. Kalau misalnya dingin dia biasanya tak keluar, misalnya sedikit itu, tapi ada itu biasanya mandi itu dibasuh dia sudah sah biasa dia. Tapi bila dari jutannya kan yang memang itu pasti mani. Itu pasti mani. Can kalau minyak kental putih itu mani. Kalau nya mandi wadi itu tak keruh, biasanya tak keruh kada kental. Tapi keluarnya tanpa ada jutan, misalnya guring kayaknya kan belum ingin hari kang nyaman tapi keluar. Nah itu cukup dibasuh ya, tapi kan dari jutannya tuh wadi mani wadi. Nah kalau mani itu wajib mandi. Nah kita bahas masalah itu ulang. Ada ulang mandi tapi nggak perlu tapi sudah bodoh apa nih? Sudah bodoh. Tapi langsung bilang mereka aja belum lihat ada ulang itu. Jadi pilihannya orang tuh sudah bodoh, berokok, bodoh misalnya di parangger misalnya bilang itu hukumnya makruh. Tapi kalau sampai mengganggu orang haram. Karena ketika zaman Nabi itu Nabi sholat jangan sampai yang ada barang orang makan bawang putih. Hadisnya tuh orang makan bawang putih
Terbarang sembahyang jangan biar Nabi. Besar lagi. Dosa. Karena apa? Mengganggu masukan orang sembahyang. Pastinya ada bacaan. Bau nage. Beliau misalnya bawa sepakungmu nih. Siapa orang ingin, nah itu dosa. Tidak sampai mengganggu orang musuh sembahyang hukumnya haram, tapi bedanya hanya raminya aja makruh. Jadi makruh itu apa? Sama kayak dengan teh tuh minum nggak ada gula, kayak itu tuh hukumnya. Kita sembahyang sah sembahyangnya, tapi nilainya di siapa tangan itu kurang. Ya, udah lagi teman aja, sudah lagi. Jadi sama itu sudahlah, bismillah. Salah silap yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعلما متقبلا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه خير الدنيا انك على كل شيء قدير احد العفو واعف عنا يا كريم يا الله يا الله الرحيم اللهم ان صحه العافيه في الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلق سيدنا محمد سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kamu sama saya tadi namanya. Apa jajan? Apa jadi kamu pesan nasi tadi? 5 bungkus lah. Kamu jual ini dah langsung makanan Indonesia itu dan berapa pak? Berapa ada ini? Main. Makanan lo, makanan nasi putih ya. Oh. Kayaknya tuh mati. Aku mau ini jadi masih jadi. Ini dia coba deh. Yang ini lagi penambahan harga mau. Mau hadir tuh ya. Ini ada pasti. Sorry lah. Besar lu. Besar.